pasti pernah mendengar seputar pusar bodong. Banyak masyarakat yang meyakini pusar bodong terjadi karena proses pemotongan tali pusat yang tidak sempurna saat bayi baru dilahirkan. Sampai-sampai memasang koin di atas pusar agar pusar bayi tidak menonjol. Namun tahukah Anda, apa sebetulnya pusar bodong? Pusar bodong sebetulnya terjadi karena hernia umbilikalis atau hernia pusar. Kejadian ini biasanya banyak terjadi pada bayi baru lahir dan ibu hamil. Hernia pusar biasanya akan menghilang saat anak memasuki usia 1 atau 2 tahun. Namun tak sedikit pula yang kondisi pusarnya tetap menonjol bahkan hingga seseorang menginjak usia dewasa. Selain menurunkan rasa percaya diri, hernia pusar bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman karena kerap terasa sakit. Nah, Dokter Sila, sebenarnya kita mau bahas mengenai misteri pusar bodong. Sundel bolong mah lain lagi. Nah, ini sebenarnya pusar bodong ini kita sudah punya Dokter Edi, seorang spesialis bedah yang akan membantu menerangkan mengenai pusar bodong tadi. Fenomena apa ini, Dokter Sila? Jadi sepertinya, Dok, kan kalau misalnya bayi-bayi baru lahir itu memang pusarnya itu bodong dan rentan lebih keluar. Dan itu hal normal ya, Dok ya? Normal. Masih normal. Cuman banyak masyarakat yang berpendapat bahwa ini harus dikasih koin nih supaya masuk lagi supaya atau masuk lagi, dibedong keras-keras supaya masuk. Nah, itu bagaimana, Dok? Ya, memang itu mitos ya. Mitos. Karena normalnya memang pada saat bayi baru lahir itu memang lebih menonjol. Dengan berjalannya waktu dia nanti akan kembali ke arah yang datar, dicincin dari pusar itu sendiri. Pada kasus-kasus tertentu dia akan bertahan terus sehingga kita sebut sebagai udel bodong tadi, atau bahasa medisnya adalah hernia umbilikalis. Oke. Kalau Mbak Ita sendiri ada pengalaman seperti itu gak, Mbak? Oke, jadi pas anak saya lahir, pakai ini ya, Mbak Ita ya. Namanya bayi kan juga memang udelnya bodong ya, Dok. Cuman karena orang-orang tua saya dulu kan. Ini apa nih, Mbak Ita? Koin. Oh, koin. Iya. Katanya gini, makanya. Ita nanti kalau ini si Nanda udah ini dibedong, dikasih ke pusarnya ya. Terus dibedong supaya nggak terlalu nonjol keluar gitu ya. Jadi, karena orang tua ya, aku nurut aja, Dok. Betul. Gitu. Seperti yang kita bilang tadi ya, bahwa kalau pada bayi yang baru lahir, normalnya memang dia lebih nonjol, ya. Karena pusar itu tempat keluar masuk dari arteri sama vena umbilikalis. Jadi ada pembuluh darah yang memberi makan ke janin dari ibunya. Nah, kalau dia sudah puputan itu sudah mengering, itu dia akan putus sendiri di cincin dari pusar itu, ya. Nah, memang kalau awal-awal itu kan agak nonjol, sehingga ibu-ibu mungkin agak khawatir. Jangan-jangan kalau kita tekan mungkin malah kemudian jadi normal. Sebenarnya kalau kondisinya normal, tidak ada hernianya, memang dia akan normal sendiri. Dan kalau memang dia akan jadi hernia, akan jadi pusar bodong tadi, itu memang walaupun diberikan koin, itu Mbak Ita, juga dia tetap akan seperti itu. Ya, Dok ya, kalau berbahayanya sekali sih tidak, asalkan koinnya itu dibersihkan, steril, terus kemudian dibungkus dengan kasa yang bersih. Nah, bahaya nomor 1 kalau nggak bersih jadi infeksi. Kemudian bahaya yang kedua, ya namanya bayi, kadang-kadang juga megang-megang, kalau nggak difiksasi, nggak diplester dengan kuat, diambil, ditelan. Wah, itu yang paling repot itu. Nanti bisa terjadi choking ya, bisa terjadi. Ada aja ya. Jadi koin ini bisa buat orang krokan, bisa buat taruh supaya orang pusar bodong. Bisa ditelan juga. Bisa ditelan sama bayi. Jadi normalnya walaupun tidak diberikan koin tadi, kalau dalam kondisi normal dia akan mengecil. Masuk sendiri. Kalau kadang-kadang memang pada anak kecil itu ada hernianya kecil. Tapi kalau diameternya lobang itu cuma setengah senti, 1 senti, di bawah 2 senti, itu biasanya dia akan mengecil sendiri. Ya, jadi akan normal pada umur 1. Kalau 1 diobservasi agak mengecil, kita tunggu sampai 2 sampai dengan 3 tahun. Oke, Dok. Nah, ini kan soal anak kecil ya, Dok. Kalau ternyata di dewasa itu juga masih ada tuh fenomena pusar bodong. Gimana tuh? Jadi betul. Jadi kalau pusar bodong di bayi sama pusar bodong di yang dewasa itu berbeda kejadiannya. Kalau pada yang bayi biasanya masih kita anggap fisiologis, kecuali kalau berkelanjutan. Tapi kalau pusar bodong yang pada yang dewasa itu memang karena
penyakit ya, yang biasanya disebabkan karena tekanan di dalam perut yang tinggi. Contohnya, orangnya sering sembelit, sering ngejen-ngejen. Itu jadi timbul hernia itu Mbak Ita. Ya, bisa hernia yang pusar bodong tadi, atau pada umumnya hernia yang paling sering adalah di lipat paha. Mungkin kita sama-sama tahu ya. Hernia yang paling sering sebenarnya lipat paha. Paling terkenal itu ya, Dok? Paling terkenal itu. Hernia ini seperti yang masyarakat harus tahu bahwa ini adalah keluarnya bagian dari jaringan organ tubuh melalui jaringan yang lebih lemah ya. Betul. Ya. Jadi yang normalnya dia di dalam perut, terus kemudian keluar dari perut melalui suatu lubang. Itu kita sebut hernia. Yang keluar itu bisa organ, misalnya usus, bisa jaringan, misalnya lemak, lemak usus. Nah, penyebab yang lain dengan peningkatan tekanan perut yang tinggi tadi, contohnya lagi adalah misalnya pada pasien-pasien yang punya penderita-penderita yang punya sakit hati, di mana sakit hati, galau, gundah gulana. Bukan, ini sakit hati, sakit lever maksud saya. Lever, ya. Di mana cairan di dalam perutnya meningkat. Cairan di dalam perutnya meningkat, tekanannya tinggi, kemudian dia akan mendorong jadi hernia umbilikalis atau hernia di lipat paha tadi. Baik Dok, nah ini mengenai mitos atau fakta bahwa ternyata bagi orang-orang itu pusar ini adalah tempat penyimpanan kuman kata dan bakteri. Benar nggak? Iya. Kenapa bisa gitu Dok? Ya, memang di situ tempatnya melipat-lipat ya. Jadi memang sangat potensial untuk menyimpan kuman. Makanya ya harus sering dibersihkan. Kalau mandi diberi sabun, terus kemudian dikeringkan dengan baik. Ya, memang potensial. Bahkan kalau kita operasi, biasanya kalau operasi buka perut, kita menghindari pusar itu. Karena memang biasanya di tempat itu fakta ya berarti ya? Fakta ya. Ini betul gak Dok? Kalau bentuk pusar akan berubah ketika hamil? Bentuk pusar, ya. Selanjutnya lagi dari tekanan di dalam perut yang tinggi kan menyebabkan hernia tadi, termasuk hernia pusar. Nah, betul, termasuk pada wanita hamil. Apalagi hamilnya berkali-kali. Ya, misalnya punya anak sampai 6, 7, 8, 9 ya. Di kehamilan-kehamilan yang selanjutnya karena dindingnya melar, itu makin mudah untuk terjadi hernia umbilikalis. Ya, pada beberapa itu bisa kasus balik sendiri gak Dok setelah udah melahirkan? Betul. Kalau hernianya itu besar, nggak balik sendiri. Tapi kalau hernia umbilikalisnya kecil, lubangnya cukup kecil gitu, kadang-kadang suka balik sendiri. Setelah selesai persalinan, kita periksa, udah hilang sendiri. Nah, kita berikutnya, dulu. Ini mitos atau fakta? Bagi sebagian orang, ternyata pusar adalah tempat di mana itu adalah area sensitif untuk seksualitas. Harus ngomongnya harus gitu, pelan-pelan. Karena masih siang soalnya. Benar nggak? Iya. Kalau malam mungkin bisik-bisik aja dong. Karena kebetulan kita bukan pakar seksualitas, mungkin yang jawab mungkin yang lebih ini ya. Tapi mungkin saja, mungkin saja. Atau mungkin Mbak Ita nih yang punya pengalaman show di luar-luar kota, mungkin pernah dengar cerita unik nih, gimana tuh? Aku punya, banyak orang bilang ini mitos atau bukan Dok? Jadi pusar itu kalau kita lagi masuk angin malah pusarnya yang dikasih minyak angin. Itu bener gak Dok? Jadi dibiarin menggenang di situ ya jadi. Iya, pusarnya yang dikasih kalau kita lagi masuk angin. Sebenarnya sih kalau untuk masuk angin itu kan ya mungkin kayak common cold gitu ya, mungkin influenza. Kita perlu anget-anget. Selain minum hangat, mungkin hangat-hangat di badan, di tangan, di lengan. Tapi pusarnya ikut termasuk di pusar juga. Iya. Kayak pengalaman pribadi sebenarnya. Iya, termasuk aja mungkin hangat dengan hangat lebih rasa enak. Tapi tidak langsung ke pusar, tidak. Jadi pada orang yang sudah terlanjur berusia dewasa, lantas dia terkena mungkin keadaan seperti ini ya, punya pusar yang bodong. Tadi mungkin terkena hernia umbilikalis sebenarnya. Apakah ada pengenaan khusus yang masyarakat perlu tahu supaya nggak terlalu takut nih Dok mengenai hal ini? Ya. Jadi untuk yang terutama dewasa, memang paling banyak di ibu-ibu ya, lebih banyak di ibu-ibu daripada bapak-bapak. Terutama ibu-ibu yang gemuk ya, karena memang tekanan perutnya tinggi, dengan adanya tambahan lemak-lemak di dalam perut, dengan ada riwayat persalinan beberapa sebelumnya, kemudian timbul hernia umbilikalis. Kadang-kadang diameternya gede itu Dokter Vito itu. Kadang-kadang sampai kontennya itu, lemaknya itu bisa 10-15 cm. Cuma biasanya lubangnya sekitar 3-5 cm. Itu harus dioperasi kalau seperti itu. Seperti ini ya Dokter ya, coba kita lihat gambarnya. Ayo Mbak Ita, kita lihat di sini. Coba kita lihat. Ini prosesnya kurang lebih teknik untuk operasinya kita buka di bawah pusar. Ini adalah kantong ya, kantongnya. Kantongnya kita sisihkan terhadap sekitarnya, kita potong. Terus kemudian kalau lubangnya kecil bisa langsung kita jahit. Kalau lubangnya besar kita bisa tambahkan dengan mesh
kita istilahnya. Jadi ada seperti anyaman benang kita tanam di situ. Ya. Karena kalau tidak dioperasi, kalau ukurannya besar, kalau yang masuk itu lemak, mungkin kalau yang kejepit lemak nggak terlalu berbahaya. Begitu kita operasi, lemaknya membusuk, kita tinggal potong. Akan tetapi kalau yang masuk ke situ yang terjepit adalah usus, itu bisa mengakibatkan ususnya membusuk. Ya, baik. Malah itu jadi berbahaya. Bisa jadi kalau hal berbahaya. seperti ini kita harus segera untuk memeriksakan dan jelas kita harus segera tangani dengan baik ya.